Hai guys, sebelum lanjut nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng agar selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Dahulu kala, sekitar tahun 1936, hiduplah seorang pelaut yang bernama Denmasusung. Ia dikenal sebagai nelayan ulung di suatu pulau, yaitu Pulau Sulawesi. Ia berlayar dengan anak buahnya, yaitu Juwaida, Sauda, dan Caceng. Mereka memang dikenal sebagai pelaut-pelaut yang ulung. Untuk mencari hasil laut berupa ikan, kerang, dan kekayaan laut lainnya. Alasan mereka berlayar di lautan yaitu untuk bermigrasi ke suatu tempat yang tidak memiliki arah dan tujuan. Faktor mereka bermigrasi yaitu pertama, terjadinya hegemoni VOC terhadap Kerajaan Makassar, serta terjadi peperangan antar kerajaan di Sulawesi Selatan yang bersamaan dengan datangnya VOC untuk merebut Makassar. Faktor yang kedua, adanya monopoli perdagangan VOC di Laut Makassar. Ketidakmampuan di daerah itu untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik yang menyangkut kebutuhan fisik maupun sosio-psikologis, seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lain-lain. Faktor yang ketiga, merantau merupakan salah satu budaya dari suku Bugis, yang mana orang-orang Bugis beranggapan bahwa merantau merupakan sesuatu yang menjanjikan harapan untuk masa depan dan kehidupan yang lebih baik. Ketika di tengah perjalanan, Caceng pun melihat suatu bentangan daratan yang sangat indah dan rimbun. Melihat pemandangan tersebut, maka mereka berniat untuk berlabuh di daratan itu. Ternyata wilayah itu memiliki tanah yang sangat subur dan luas. Akan tetapi, daratan tersebut tak berpenghuni dan masih belum sama sekali tersentuh oleh tangan manusia. Sehingga tak heran jika di daerah itu masih terdapat satwa-satwa liar seperti buaya, harimau, dan lainnya. Akhirnya, timbullah niat mereka untuk menetap di pulau tersebut. Setelah mendapatkan tempat yang aman, mereka pun selanjutnya mendirikan sebuah tempat tinggal untuk berlindung dari gangguan satwa-satwa liar yang ada di sana. Keesokan harinya, mereka pun merabas tempat itu sedikit demi sedikit. Dan tak lama kemudian, mereka juga menanam berbagai macam tanaman seperti kelapa, pisang, mangga, dan lain-lain. Namun, yang menjadi kendala di pulau tersebut adalah kesulitan mencari sumber air yang bersih untuk keperluan mandi, masak, dan mencuci. Sehingga para pelaut pun berusaha untuk mencari air dengan menyusuri wilayah itu. Suatu keajaiban bahwa para pelaut itu akhirnya menemukan semburan air dari dalam tepi pantai, yang mana setelah dilihat ternyata air tersebut bersumber dari kerang kima raksasa yang memiliki panjang sekitar 80 cm dan dihimpit oleh bebatuan. Anehnya, air tersebut terasa tawar
walaupun dikelilingi oleh air laut. Sehingga para pelaut pun akhirnya memanfaatkan air tersebut untuk keperluan sehari-hari. Seringnya mengambil air di tempat itu, para pelaut pun terbiasa menyebut nama itu dengan nama sumber Kima. Konon, sumber air tersebut dijaga oleh seekor ular berkepala 7 dan seekor monyet berwarna abu-abu yang bibirnya sumbing, yang mana biasa disebut oleh warga sekitar dengan sebutan Subing. Setelah beberapa lama menetap di wilayah itu, para pelaut pun mulai betah karena mereka sudah memiliki pekerjaan sebagai petani dan wilayah itu memiliki sumber makanan dan air yang berlimpah. Tak lama kemudian, banyak orang-orang yang datang dan menetap di wilayah tersebut. Sehingga, lambat laun, wilayah itu menjadi berpenghuni dan ramai. Namun, pada suatu hari, datanglah satu orang yang berasal dari Madura dengan tujuan untuk mencari kayu bakar ke wilayah tersebut. Tanpa sengaja, ia melihat sebuah kerang Kima yang sangat besar, sehingga timbullah niat untuk mengambil kerang Kima tersebut. Akhirnya, kerang tersebut ia ambil isinya dan dibawa pulang untuk dikonsumsi. Setelah kerang itu dimasak, ia pun memakan kerang tersebut. Tanpa diketahui penyebabnya, pendatang dari Madura itu pun meninggal dunia. Kemudian, penduduk menyimpulkan bahwa perbuatannya merupakan hukuman atas dasar telah memakan kerang Kima tersebut. Konon, setelah kerang Kima itu tak lagi ada di sumber air tersebut, ular dan monyet yang kerap berada di sisi kerang itu pun seketika ikut menghilang. Setelah kejadian itu, penduduk pun menyimpan dengan baik cangkang dari kerang Kima tersebut dan menjadikannya sebagai lambang atau nama daerah yang mereka tinggali. Sehingga disepakatilah nama wilayah itu sebagai Desa Sumber Kima. Sekarang tempat itu sudah dibuatkan tugu oleh masyarakat setempat yang lokasinya berada di Banjar Dinas Mandarsari, Desa Sumber Kima, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Bali.